Berikut 5 negara yang lakukan cara unik untuk mengolah sampah dan hasilnya dapat ditiru. Sampah adalah satu di antara problem masyarakat yang masih sulit untuk dipecahkan. Banyak lingkungan kita yang sudah tercemar oleh sampah, dan ujung-ujungnya akan membahayakan kita juga. Berbagai negara di belahan dunia saat ini mulai sadar pentingnya pengelolaan sampah. Banyak negara yang akhirnya memikirkan cara kreatif dalam mengolah sampah mereka agar semakin tidak banyak yang menumpuk dan mencemari lingkungan, terutama sampah plastik yang tidak mudah terurai. Lantas, apa saja cara-cara yang dilakukan negara lain dalam mengolah sampah? Yang pertama, Ethiopia. Di Ethiopia, tepatnya di ibu kotanya, yakni Addis Ababa, memiliki pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang berbahan bakar dari sampah. Hebatnya lagi, tidak hanya memberikan tenaga listrik saja, juga memberikan sumber air bersih dan juga batu bata. Mereka bisa membakar 1.400 ton sampah sehari dan mampu memberikan tenaga listrik untuk 25% penduduknya dan memberikan akses ke lebih dari 3 juta jiwa di sana. Cara kerjanya sama seperti PLTU yang lain dengan menggunakan bahan bakarnya, yakni sampah untuk membuat air mendidih, sehingga menghasilkan uap dan menggunakan uap untuk menggerakkan generator yang memproduksi tenaga listrik di sana. Yang kedua, Norwegia. Di Norwegia, pengolahan sampah banyak diberikan kepada masyarakat dan industri sekitar. Masyarakat akan mendapatkan upah ketika bisa mengumpulkan sampah plastik di tempat daur ulang. Bahkan mereka juga memberikan kesempatan perusahaan untuk melakukan daur ulang juga. Pemerintah memberikan pajak yang cukup tinggi terhadap perusahaan-perusahaan yang memproduksi sampah plastik. Namun semakin mereka mau untuk mendaur ulang, maka semakin kecil pajak yang harus mereka bayar. Dan jika mereka mendaur ulang lebih dari 95% sampah yang mereka hasilkan, maka mereka bisa mendapatkan kesempatan bebas pajak. Cara itu digunakan agar perusahaan peduli dengan sampah yang sudah mereka hasilkan. Yang ketiga yakni Australia. Meski sudah ada transportasi gratis di Surabaya dengan menukarkan botol plastik sebagai pengganti uang, di Sydney jauh lebih maju dengan tidak hanya memberikan akses transportasi gratis, namun juga memberikan tiket bioskop ketika mereka menyetorkan sampah plastik ke mesin yang sudah disediakan. Yang keempat, Swedia. Di Swedia membuat cara unik untuk pengolahan sampah, yakni dengan cara membuat mall yang di dalamnya khusus menjual barang-barang yang didaur ulang atau barang-barang yang tidak terpakai namun masih layak digunakan. Orang-orang mengajukan barangnya untuk diperbaiki dan akhirnya bisa dijual di sana. Di sana juga menyediakan pelatihan pengolahan barang dan perbaikan barang. Tempatnya juga tidak jauh dari tempat pengolahan sampah di Swedia, sehingga ketika ada orang yang ingin membuang sampah, mereka bisa membawa barang yang ingin dijual ke sana. Hal ini menyebabkan banyak sekali orang-orang yang berkumpul untuk mengurangi pembuangan sampah dan inovasi-inovasi baru tentang lingkungan yang bersih dari diskusi-diskusi di sana. Yang kelima yakni Brazil. Di Brazil, tepatnya di kota Curitiba, melakukan hal unik yakni memberikan pendidikan kepada anak-anak tentang pentingnya mengolah sampah. Program jangka panjang ini menyebabkan perubahan yang luar biasa. Bahkan saat ini, kota Curitiba sudah mendekati zero waste. Di tahun 1989, kota itu dipenuhi dengan sampah dan para anak-anak dididik untuk mengolahnya. Hingga akhirnya mereka mengajarkan hal itu ke anak mereka dan menyebabkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengolahan sampah, serta mengurangi pembuangan sampah terutama limbah plastik yang berbahaya untuk lingkungan. Hasilnya, kota tersebut tidak perlu membeli dan mengolah banyak truk sampah, karena penduduknya sering sekali mengolah dan mengurangi sampah mereka sendiri dan juga menurunkan potensi terserang penyakit yang disebabkan oleh nyamuk sebesar 99%. Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di YouTube Tribun Pontianak.